Kita mengingat hari pertama pastinya udah pasti, sudah terbukti di mana Alter Ego Ares yang berhasil menyabet winner chicken dinner di game yang pertama. Tapi kali ini dari garis pesawatnya utara menuju ke arah selatan, dari Kau ke arah Bantai. Dan Alter Ego harusnya nggak akan terganggu karena mereka punya opsi lain ketika mereka gontok-gontokan sama Thunder Talk Global untuk memperebutkan camp Alpha dan bagian high ground dari camp Alpha. Pindah mereka menuju ke bootcamp, malah menghasilkan chicken pertama untuk Alter Ego. Kita melihat bagaimana Thunder Talks juga turun ke arah camp Alpha, tetapi ketika kita melihat bagaimana game yang pertama di Grand Final kemarin, memang mereka berada di sekitaran camp Alpha, tapi tidak sentris menuju ke arah tengah camp Alpha. Tapi kali ini gue yakin ada keberanian yang cukup tinggi dari Thunder Talks ketika mereka memiliki sebuah catatan bagaimana Alter Ego memindahkan sebuah drop zone-nya. Dan ya, kita melihat juga Ida Esport ya sebelumnya turun di arah bagian Paina, memang bersinggungan dengan para pemain Alpha Gaming. Tapi lihat bagaimana kali ini mereka sudah berpencar saja melakukan sebuah scrapingan di sekitar Painan, lalu menuju ke arah bagian Pulau Camp Alpha dan juga sekitarnya. Dan secara drop zone, drop spot masing-masing tim ini mirip, bahkan sama persis sama kemarin, Bang. Ya, agak-agak ya sebenarnya kalau dibilang sama persis ya udah pasti sama persis gitu kan. Bahkan kita masih ngeliat bentrokan antara Four Tribes dan juga pemain dari Power. Kalau kemarin gue inget kayaknya Power yang menang atas Four Tribes. Karena satu persatu anggota dari Four Tribes sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Tapi kali ini round 2 yang mereka mainkan di babak Grand Final sudah melakukan lockdown menuju ke arah sebelah kiri Al-Hj. Mungkin bakal mereka incar Thompson. Ada di tangan seorang Al-Hj bersama dengan sebuah S12K harusnya, atau itu ada sebuah AK yang dipegang oleh seorang Al-Hj. Coba untuk memberikan sebuah free fire, tapi Al-Hj kembali lagi mundur ke arah belakang. Belum ada offensive yang dilakukan oleh Four Tribes. Hanya sekedar pemancingan saja, bahkan satu demi satu langkah yang terdengar di lantai atas dihindari oleh seorang Al-Hj. Coba untuk melakukan pick off kembali, tapi distraction demi distraction dilakukan juga oleh Four Tribes. Ya, Al-Hj sadar betul bagaimana tembakan dibuka tadi. Hampir saja hanya setengah darah. Dan Fala kali ini mencoba mundur sejenak. Ada utility mencoba dilontarkan di sana. Hanya menjadi satu buah distraksi. Flashbang saja, karena utility sangat amat terbatas. Siapapun yang memiliki sebuah granat mungkin mendapatkan suatu buah keunggulan, tapi mereka butuh adanya informasi tambahan. Ada smoke di pop up, vision tertutup, fire menuju ke arah depan tapi easy. Masih cukup aman posisinya, tapi Falak berhasil mendapatkan seorang Ragnar. Terlambat dari backup dari rekan-rekan yang lainnya. Tapi ternyata ada trade talk yang terjadi. Power juga harus kehilangan kembali satu anggota mereka. Tapi lihat, Four Tribes datang merapat. Noki bisa mendapatkan satu Ragnar sudah dipulangkan, dan Falak akan coba untuk di-revive. Ada satu pick off dari bagian atap tentunya, bahkan IQ bisa mendapatkan Power untuk pemain yang ketiga. Dan hanya menyisakan last man standing saja untuk Power kali ini. Easy tersisa, udah pusing banget pastinya. Dia kelas combat terjadi, dan Four Tribes kali ini yang berhasil memenangkan fight untuk di Sunhawk game yang pertama. Ya, kenapa kita bisa melihat player camp di sana sangat amat bangga dari Four Tribes Esport? Karena mereka sudah menuntaskan sebuah balasan dendam yang mereka miliki. Mereka turun di daerah Hatin. Sebelumnya di game yang pertama, di hari yang pertama maksud saya, itu Power, Fahidan dan juga yang lainnya lebih cepat turun ke arah bagian Hatin. Tapi Four Tribes kali ini nyolong start, sehingga ya mereka lebih unggul di antara para pemain dari Power ya. Mereka masih bisa melanjutkan sebuah perjalanan, tapi sangat disayangkan bagaimana Power kali ini harus dipulangkan. Dan ya, kali ini kita harus transisi kembali menuju ke arah tim Falcons. Tim Falcons ada di bagian selatan. Di sana memang ada beberapa kampung yang mereka miliki di sekitaran Nakam. Tapi kali ini ada tembakan yang dibuka yang on Galacticos. Ketika mereka mengawali game kita yang pertama, di hari yang pertama, Sunhawk tidak begitu baik. Mereka hanya membawa 1 poin saja di Sunhawk. Ya, cuma 1 poin yang mereka bawa. Tapi yang on Galacticos dengan permainan mereka yang begitu rapi, 2 kali chicken mereka dapatkan juga. Bahkan mereka menyamakan rekor-rekor yang sempat ada di season-season sebelumnya. Berhasil mendapatkan 2 chicken dalam 1 hari. Berarti menyamakan rekor yang sudah dibuat dan pernah dibuat oleh Alpha 7, Tianba, lalu pernah dibuat juga oleh RSG. Jadi rekor-rekor inilah yang sudah ada di catatan dari 2025 PMWC sejauh ini. Weibo berotasi mengamankan bagian yang landai di arah perairan ini, tapi kayaknya agak salah tadi dalam menggerakkan vehicle-nya. Bahkan ternyata 2 pemain dari Weibo juga salah dalam menggerakkan kendaraannya. Harus terhenti di arah air pastinya, membuat mereka terpecah belah ketika menerima tembakan dari bagian seberang. Ya, melihat dari arah bagian seberang sana memang ada tembakan yang diberikan. Regnum Karya Esport tadi yang memberikan sebuah ancaman. Silas, ya dimana memang mereka memiliki 1 buah obstacle, ada 1 buah tembok dan juga yang lainnya. Tapi di lain sisi Emra mencoba menghadapi 2 pemain sekaligus, dan tapping pertama pun datang tadi membuat seorang Emre harus dijatuhkan.
Lihat bagaimana kali ini Alpha Gaming mendominasi, tapi kita melihat juga ada satu buah rotasi yang dilakukan dari Alter Ego. Mampukah mereka ikut bergabung? Dan kali ini Rita berbahaya sekali. Bagaimana kali ini mereka ada sebuah bentrokan yang terjadi. Rita memang memukul mundur Rosemary, tapi kali ini mereka masih memiliki sebuah waktu untuk recovery. Ya, sebuah pergantian terjadi. Moana ditarik mundur. Debot yang diberikan kesempatan di hari kedua dari babak Grand Final. Apakah bisa bertanggung jawab untuk menumbang poin atau menambang poin yang lebih banyak untuk Alter Ego? Close combat terjadi. Rita menarik mundur ke belakang, tapi dia melihat pergerakan di arah sebelah kanan dan arah kirinya masuk, tapi Rita bisa mendapatkan satu. Debot ditumbangkan untuk yang masih ada backup dengan S12 ke seorang Rosemary. Rita dipulangkan dan Debot harusnya bisa untuk diselamatkan. Belum ada tim lain lagi yang mendekat menuju ke arah compound dari Alter Ego. Bahkan gak ada follow up dari anggota-anggota IDA yang lain. Ya, kita ngelihat bagaimana cara splittingnya ini mirip sekali dengan Weibo Gaming ketika mereka bermain di Rangel. Ini cukup booming sekali di Reels Instagram bagaimana mereka memiliki splitting yang berjauhan. Tapi IDA itu benar-benar jauh sekali, dimana mereka berpencar di 3 pulau sekaligus. Pulau utama dari Sunhawk, Camp Alpha, begitu pula ada di pulaunya Painan. Dan ya, kita melihat bagaimana IDA Esports hanya bermain seperti lone wolf, sendiri-sendiri lawan satu tim. Dan ya, mungkin para pemain dari IDA harus ada ya satu buah perubahan dari strategi yang mereka mainkan di Sunhawk. Dan kali ini kita harus berganti kembali. Fokus kita alihkan menuju ke arah tim Falcons. High ground mereka miliki. Mereka rotasi dari arah bagian bawah. Tentu saja dari Nakam mereka mendapatkan satu buah high ground di sekitar Painan. Ketika mereka lirik ke arah bagian bawah, kita tadi sudah sadar bagaimana adanya pergerakan dari beberapa tim yang turun di Painan. Alpha Gaming, ada IDA juga. Mungkin nanti possible sekali mereka bertemu dengan Nongshim juga. Ya, kita lihat nanti pertemuannya akan terjadi di arah titik mana lagi. Karena bergantung juga dari perpindahan circle yang baru untuk stage yang kedua. 20 detik lagi kita bakal melihat stage yang kedua muncul. Yang dimana DRX saat ini sedang gaspol berkeliling mereka. Melakukan sebuah sweeping. Melihat ada Fireflux di depan mereka, bahkan ada tracking. Dari bagian belakang yang masih belum bisa mendapatkan knockdown. Tapi follow up yang berikutnya membuat satu anggota dari Fireflux begitu low health. Tapi mereka masih bisa tancap untuk gaspol. Menghindari resiko dari tembakan tim DRX dan Zona yang akan kita pantau sekarang juga. Alter Ego sudah mulai menyeberang dan zonanya mendonat. Alter Ego mendapatkan seperempat dari zona yang kedua. Ya, sebelumnya sebuah skenario bagaimana Alter Ego bisa mendapatkan winner-winner chicken dinner karena circle-nya itu masih menuju ke arah bagian bootcamp dan mereka secara pintar sekali mereka langsung turun saja ke arah bagian bawah bootcampnya. Itu untuk menghindari adanya satu buah ganking yang dilakukan, tapi lihat bagaimana seorang Ziol tadi pun juga udah memberikan satu buah tembakan, tapi hanya memberikan satu buah inisiasi saja, melainkan tabrakan demi tabrakan dilakukan memang Fireflux, tapi numpang lewatnya ini sudah mulai ketahuan secara terbuka. Informasi dikumpulkan oleh Alpha Gaming. Jujur nih, gue nggak suka banget sebenarnya sama tempat yang diambil sama Fireflux. Karena nih gue sering bilangnya kalau nge-cast adalah lembah kematian, akan sangat sulit untuk cabut dari lembah tersebut. High ground ada di kanan kiri mereka. Lalu ke arah luar sedikit otomatis bakal dijaga sama compound di luar dari lembah tersebut yang sudah dijaga oleh APG tadi atau Alpha Gaming. Sementara DRX mereka bersembunyi di bawah jembatan cukup dekat dengan pemain-pemain dari E-Arena. Dan tadi kalau gua nggak salah gua juga ngelihat vision dari Alter Ego untuk melihat keberadaan dari pemain DRX. Bahkan Daybot, ini dia sebuah tracking di bawah jembatan, sayang sekali masih belum bisa mendapatkan knockdown. Indonesian Special karena Daybot mungkin dinilai spesial karena baru main lagi di Grand Final hari kedua game yang pertama setelah 2 kali diberikan kesempatan di babak group stage. Tapi Tusun menjadi orang pertama yang pulang ke arah lobby dari Alter Ego Ares setelah 2 match yang dimainkan oleh seorang Debot. Tapi di sisi lain Hora harus kehilangan satu. Sky tertembak oleh seorang Terang. Ada sebuah pergerakan dari GK, tapi ternyata ada out of nowhere shoot yang datang untuk bisa menemukan GK. Bahkan Novir bisa memulakan GK ke arah lobby dan Hora hanya menyisakan 2 pemain saja. Ya, 2 pemain saja. Sleepy tadi mencoba menjaga dirinya, mencoba memanfaatkan waktu yang ada. Full boosting mungkin akan dilakukan terlebih dahulu, tapi mereka harus sadar, mereka harus membuka sebuah informasi. Dan benar saja kali ini Novir tanpa rasa takut memberikan sebuah tembakan dan terbuka lebar tanpa adanya sebuah obstacle, tapi masih berlindung. Tidak ada tempat berlindung dan langsung ter-take down. Itu benar-benar open sekali dan tim Secret benar-benar bermain tidak secara rahasia. Gue nggak ngerti lagi apa yang dilakuin sama Terang. What happened aya naon kumaha damang ya. Dirimu bukan super near gitu kan yang tiba-tiba di area open field ngedenger suara tembakan, flick shot, ngerespon headshot. Bukan super near kamu mas, tapi nggak apa-apa. Namanya percobaan gitu kan, kali aja responsif dan punya flick yang cepat tadi. Dan hal yang dilakukan Terang
akan membuat tim Secret semakin keteteran. Karena posisi mereka semakin tergerus, bahkan Sleepy sudah mulai bangun dari tidurnya untuk bisa mendapatkan knockdown yang lagi-lagi ditujukan ke arah tim Secret. Tapi tiba-tiba ada satu buah angle shoot yang tidak diketahui, Secret pulang ke arah lobby. Tapi yang gak gue ketahui bagaimana seorang Sleepy tadi mengikis setengah darah pertamanya. Langsung membalik arah, membalik badan agar objek pertama yang kena tembak itu bukan kepala dan juga badan, melainkan kaki. Tapi ketika balik lagi menuju ke arah tim Secret, kok bisa langsung knockdown secepat itu? Sebuah refleks yang didapatkan oleh tim Hura tadi. Jadi luar biasa sekali. Namun di lain sisi kita melihat adanya I-Arena. Joker sadar betul bagaimana ada pergerakan di sebelahnya. Tapi Joker sudah dijatuhkan, tak mampu berbuat banyak. Tidak mampu membuat apapun. Bahkan tembakan pun sudah mau diberikan. Bagaimana Hyunbin kali ini kebingungan untuk bertahan. Ada follow up yang datang, Hyunbin mundur ke arah belakang. Ada trade talk yang terjadi juga. Satu anggota dari DRX sedang dalam kondisi knock. Akan ada tarikan-tarikan mundur. Tapi sebuah granat menuju ke arah Hyunbin. Hyunbin bertahan. Memasak granat lagi. Sudah 2 kali di cancel. Akankah yang ketiga kali dimasak ini akan dilemparkan? Hyunbin melemparkan granat tersebut dan berhasil memulangkan Joker menuju ke arah lobby. Mundur lagi ke arah belakang. Soizi belum diselamatkan. Masih terjebak di pinggiran-pinggiran sungai. Di sisi lain Ajay bisa mendapatkan satu pemain dari Falcon. Narvalo sudah berhasil diamankan juga, dan Hyunbin mendengar bunyi vehicle. Dan ini replay di mana tadi Krypton bisa mendapatkan satu pemain dari tim Falcon. Ya, itu dia di mana seorang Krypton mendapatkan pemain dari Weibo Gaming, yaitu seorang Suk ya. Jarak memang tidak memisahkan mereka terlalu jauh, tapi ketika kepala terlihat langsung saja terculik dengan mudahnya oleh seorang Krypton. Tapi apapun itu memang Alter Ego bisa mendominasi ketika mereka memainkan di Sunhawk. Walaupun di game kita yang pertama, hari yang pertama mereka memainkan Moana, tapi kali ini rotasi player dilakukan, Daebot lah yang masuk. Ya, udah dapat 2 poin ya untuk Alter Ego Ares sampai di menit ke-12 kali ini. Satu sumbangan dari Rosemary, satu sumbangan juga dari Krypton tadi. Dan sebuah pergantian memang dilakukan oleh Alter Ego. Entah karena Moana sakit atau gimana. Karena saya ingat gue ya, waktu kita main ke hotelnya player, itu ada dari Alter Ego minta obat. Karena ada yang sakit. Cuman gue lupa tuh yang sakit siapa. Karena kita nyari obatnya juga bareng-bareng waktu kita menuju ke arah mall. Sekitaran dari hotel player, nitip obat ke kita kasih juga ke manajemen dari Alter Ego. Semoga kondisinya semakin membaik. Semoga nggak ada kondisi-kondisi yang bertambah parah. Supaya anggota-anggota dari Alter Ego, tim semuanya, manajemen semuanya juga dalam kondisi fit. Sehingga mereka bisa mendapatkan hasil maksimal di 2025 PMWC by eSport World Cup. Amin. Bertemu mereka dengan tim DRX. Ada satu buah lentikan granat yang dilempar, tapi Thunder Talk di bagian lain udah mulai berburu eliminasi yang lebih banyak lagi. Dan belum tersorot sebenarnya tadi pergerakan-pergerakan dari Thunder Talk. Hanya DRX lah yang sudah mulai memantau kembali, dan sitting dari Thunder Talk Global berhasil mendapatkan elim ketiga untuk Thunder Talk. Ya, menariknya adalah bagaimana Alter Ego kali ini sudah mulai menghadapi para pemain DRX. Padahal secara kampon yang dimiliki satu sama lain itu sangat-sangat berjauhan. Tapi kali ini mereka sudah mulai bertemu, bahkan tembakan diberikan saja menuju ke tim Falcons. Adanya seorang Koak di sana, tembakan sudah diberikan lagi dan lagi. Masih bisa dihindarkan begitu saja karena Krypton. Sebuah angle vision yang terbuka dari tim Falcons kali ini masih belum terbuka dengan lebar. Ketika terbuka pun kali ini sulit sekali dimanfaatkan. Bagaimana Redox kali ini hit-nya demi hit langsung saja dapetin seorang Redox, bahkan langsung tereliminasi. Bahkan langsung dipulangkan karena lobby 2 elimination disumbangkan oleh seorang Krypton. Melakukan lockdown ke arah Koa 77. Through the smoke-nya masih belum bisa mendapatkan vision ataupun hit mark ke arah Koa. Masih mencoba untuk tembakan-tembakan yang lain lagi. Sementara Circle, kalau kita lihat cukup dekat dengan Alter Ego, tapi Koa hit marknya masuk dan memaksa Koa kembali lagi mundur untuk bersembunyi di balik pohon. Ya, mereka langsung saja memanfaatkan sebuah pohon karena tidak ada objek apapun. Objek natural saja berupa pohon kali ini bisa dimanfaatkan dengan bebas oleh seorang Koa, bahkan out of nowhere I-Arena yang bermain secara maksimal pada beberapa hari yang lalu. Tapi kali ini tidak ada poin tambahan lagi, masih tertahan di hashtag yang ke-16. Namun kita nggak fokus menuju ke arah I-Arena, melainkan dari Alter Ego yang masih kekeh untuk mengincar ke arah pemain Falcons. Ini kayaknya di kepalanya anak-anak poin, jangan dilepas. Udah tinggal satu, ngumpet di balik pohon, ada di blue zone. Ini yang bakal diperjuangkan untuk Alter Ego, tapi mereka nggak boleh lengah juga, nggak boleh terlena karena posisi mereka juga masih belum masuk menuju ke arah zona. Tapi Krypton terlalu asik menembak tadi menuju ke arah pemain dari tim Falcon, dan kuat dipulangkan oleh blue zone. Ada satu pemain yang tumbang
dari Alter Ego Ares untuk diselamatkan. Tapi kita bakal pantau apa yang bakal terjadi. Bersembunyi di bawah tangga kali ini Sleepy menggocek pemain dari Weibo. Coba untuk entry dari jalur pintu yang lain. Sebuah molotov dilemparkan ke arah dalam. Dipaksa untuk keluar tapi Sleepy juga menerima tembakan yang begitu sakit. He juga cukup low health tapi ternyata Yangon lah yang bisa mendapatkan pemain dari Weibo. Dipulangkan dan poin bertambah untuk Weibo. Untuk Yangon maksud gua yang ketiga. Ya, 3 eliminasi juga didapatkan oleh pemain dari Hura. Sleepy hanya mendapatkan 1, tapi ketika melirik menuju ke arah bagian kanan di sana ada Yangon Galacticos. Bahkan out of nowhere kali ini replay dia ada Nongsim Red Force yang tadi memulangkan para pemain dari E-Arena. Ya, yang menarik adalah bagaimana posisi dari Nongsim ini memiliki high ground dan E-Arena. 2 pemain yang tidak sadar keberadaan 1 pemain dari Nongsim sehingga E-Arena dalam kelengahan tersebut itu malah menjadi malapetaka bagi mereka. Wah, dan kita lihat sebuah penyeberangan yang dilakukan oleh Yangon Galacticos. Bisa ternyata. Gua belum pernah coba dan ternyata itu bisa dilakuin sama Yangon Galacticos. Lompat-lompat manja dengan kuda yang dia punya. Hyunmin bisa mendapatkan pemain dari Nongsim. TZ dipulangkan ke arah lobby. Nongsim hanya menyisakan 2 player aktif saja. Tapi Zial sudah mulai aktif dalam mencari poin untuk APG. Ada Ajay, main dari Tantok yang sudah berhasil dipulangkan ke arah lobby. Dan QXZZ pun tidak luput dari pandangan pemain Nongsim. Ya, tidak luput dari pandangan pemain dari Nongsim di sana. Doxy yang masih terus memantau dapatin 1. Toes di sana hanya 1 saja yang terbuka dengan lebar karena pemain yang lainnya terhalang dengan sebuah wall smoke yang terbuka sangat lebar. Bahkan Hyunbin pun tumbang. YG kali ini meratakan 1 tim. Harusnya DRX tidak tersisa dan benar saja DRX pulang. Ya, dan tadi gue agak sedikit terdistract dengan para penonton yang datang. Wajahnya wajah orang Indonesia itu banget. Itu kayaknya fans-fans dari PUBG Mobile ataupun fans dari game sebelah nih yang lagi tandingnya udah selesai. Nonton PUBG Mobile juga untuk mendukung Alter Ego supaya Indonesia bisa ada di peringkat papan atas atau kita doakan bisa menjadi champion di 2025 PMWC Esports World Cup. Dan Nongsim, kembali lagi ke arah Nongsim. 6 elimination. Mereka dapatkan tersisa 3 pemain juga. Baru kehilangan 1 dan Alter Ego Ares. PR mereka berikutnya adalah gimana caranya mereka bisa masuk ke arah play zone yang kelima. Karena posisi mereka benar-benar ada di ujung dari blue zone. Melihat menuju ke arah Suk dan tembakan Free Fire begitu meyakinkan. Rosemary membackup dari bagian belakang dan Suk tidak dibiarkan untuk bisa menembakkan rekan-rekan dari tim Alter Ego. Dan Suk melihat ke arah depan tapi ternyata Krypton tumbang. Mana follow up dari pemain-pemain Alter Ego yang lainnya. Masih ada DPS di tangan Suk dan bisa mendapatkan yang kedua tapi untungnya Alhamdulillah masih ada penyelamatan gemilang dari seorang Daybot. Memang kenok tadi ketika Daybot pertama dan di backup oleh seorang Rosemary, tapi kali ini Daybot lah yang membackup 2 pemain Alter Ego yang sudah terknockdown. Ya, ingat mereka tidak punya waktu yang cukup banyak karena adanya pemain-pemain Alpha Gaming. Tapi Rifus dapetin seorang Rosemary di sana, tertumbangkan begitu saja. Walaupun ada pop up bagaimana Rosemary mendapatkan 600 damage, tapi lihat bagaimana harus terhentikan begitu saja. Lihat bagaimana Alter Ego juga hanya memiliki compound yang sangat amat kecil. Lirik menuju ke bagian kiri di sana ada 1 buah batu yang bisa dimanfaatkan saja Rifus. Ada Nate coba dimasak. 3, 2, 1 mencoba dilontarkan dan Alpha di dalamnya masih bisa dihindarkan. Untungnya masih ada waktu yang bisa dimanfaatkan namun Rifus dari arah luar sana mendapatkan 1. Bukan cuma 1, ada pemain-pemain dari Nongsim Red Force juga yang akan mengganggu. Namun Daybot harus dijatuhkan. Krypton benar-benar tipis sekali terhalang dengan 1 buat tembok dan masih bisa dihindarkan. 2 lawan 3 kali ini. Granatnya terlambat untuk dilempar tapi Alpha masih menjadi penyelamat. Revos diamankan begitu saja. Alter Ego masih bisa bertahan tapi di bagian kanan mereka ada guntingan dari Nongsim. Alpha tumbang, Krypton tersisa seorang diri. Bisakah bertahan cukup lama untuk seorang Krypton? Last man standing bagi Alter Ego Ares. Terlihat di bagian medium map yang terbuka tapi Krypton termakan oleh Blue Zone. Ada di esek yang ketujuh. 1 point placement didapatkan oleh Alter Ego Ares. Dan kita berfokus ke arah 6 tim yang tersisa. Dan Yangon Galacticos lagi-lagi masuk ke arah late game. Ya, Yangon Galacticos mereka hadir membawa sebuah perubahan. 1 dash coba dilontarkan dan ternyata mengenai seorang XZ. Mertap dari arah bagian depan sana bahkan tertumbangkan begitu saja. Tidak tersisa, harusnya masih ada 1 pemain. Tapi kemanakah mereka? Oh, sudah rata. Dipulangkan ke arah lobby dan kali ini 5 tim yang terakhir. Mampukah Dok mendapatkan 1 atau mungkin 2 pemain dengan sebuah niche-nya? Dan ternyata 2 pemain menjadi incaran tapi masih bisa dihindarkan. Splash damage saja yang dikirimkan oleh seorang Dok. Granat kedua dilemparkan. Bahkan tidak mencicil pemain-pemain dari Nongsim untuk granat yang kedua. Balasan granat dari Bini dilemparkan. Di arah lain Hora sudah selesai. Sleepy termakan oleh Blue Zone. 4 tim tersisa. APG dengan 8 elimination. Nongsim dengan 9 elimination. Siapa yang akan menang
di titik ini. Di barisan selatan dari stage yang ke-6. Ini masih punya granat yang coba untuk dilemparkan tadi. Tapi kayaknya nggak jadi dilempar, di cancel. Tapi ada Sylas di bagian kanan dari Nongshim. Kalau Nongshim nggak ngecek kanannya, nggak ada suara dari RC juga, ini bakal berbahaya untuk Nongshim di pergerakan berikutnya. Karena Regnum Esport atau Regnum Karya Esport lebih masuk ke arah zona dibandingkan Nongshim. Ya, kalau kita melihat dari sisi positioning di dalam zona, kita melihat Regnum Karya berada di tengah-tengah, namun mereka juga tersudutkan karena di belakangnya ada perairan. Jikalau ada sebuah escape plan, ya tentu mereka harus turun, harus terjun saja ke arah bagian bawah, atau mungkin ke tempat yang berbeda. Namun Ziol mendapatkan satu buah takedown menuju ke arah seorang Doxy, tapi di lain sisi ada seorang Biri. Counter di match diberikan oleh seorang Dok, mampu melakukan sebuah penculikan, bahkan memulakan Nongshim Red Force ke arah lobby. Kombinasi dari Nongshim yang tidak terlalu sempurna berhasil dibegal juga oleh pemain dari Alpha Gaming. Gila loh, nge-sandwich dengan dua pemain tersisa. Alpha Gaming make a play top 3 kali ini untuk 3 tim yang tersisa. Ada Alpha Gaming, Ida, juga Regnum Karya Esport. Sylas sudah mulai merespon keberadaan dari tim APG. Sementara Ida yang paling diuntungkan karena mereka punya compound. Tapi nggak akan bertahan lama compound mereka, karena ini potensi circle-nya bakal keluar dari compound. Bahkan sekarang udah di ujung dari circle yang ke-7. Ya, sudah berada di ujung circle kita yang ke-7. 15 detik, waktu yang hanya bisa dimanfaatkan oleh mereka. Namun Dok sadar betul bagaimana keberadaan dari Regnum Karya Esport yang berada di arah bagian kanan sana. Loxy maupun Sylas sudah nge-split saja, berpindah position. Mereka tidak mau bermain cukup rapat, tetapi masih berada dalam jangkauan yang cukup dekat. Tapi Alpha Gaming, Dok, ada satu informasi terbuka bagaimana seorang Sylas tadi membuka sebuah posisi dengan sebuah tembakannya, namun Regnum Karya masih agak sedikit labil. Ya, kalau kita lihat dari klasmennya, ini kayaknya gue lebih mendoakan RC yang bisa mendapatkan chicken. Karena kalau mereka chicken point, mereka bakal naik ke atas, dan ini sedikit membatasi poin dari Alpha Gaming untuk bisa ada di peringkat yang pertama. Tapi satu pemain sudah mulai diamankan, bahkan Ida sudah dipulangkan ke arah lobby menjadi 2 melawan 2 dari 2 tim yang tersisa. Siapa yang akan nge-secure pergerakan mobil yang masih belum bisa diamankan pemain tersebut, dan Sylas pun tumbang. What happened? Naon kumaha damang begitu greedy tadi pergerakan dari seorang Sylas. Loxy akan menjadi ujung tombak terakhir untuk pemain dari Regnum Karya Esport, dan winner chicken dinner berhasil diamankan oleh Alpha Gaming. Loxy lebih memilih menyerahkan nyawanya menuju ke arah Blue Zone. Entah akan ada analisa seperti apa dari para analis kita.